Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang teori insentif dari mata perkuliahan teori motivasi. Untuk pengertiannya, teori motivasi insentif adalah teori perilaku yang menyatakan bahwa orang termotivasi oleh dorongan untuk mendapatkan insentif dan penguatan. Pendapat para ahli, menurut Hasibuan pada tahun 2007 mengemukakan bahwa insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi. Tujuan dan manfaat insentif. Untuk tujuannya, yang pertama, karena karyawan telah melakukan sesuatu di luar tugasnya. Yang kedua, karena mengikuti kegiatan pelatihan. Yang ketiga, karyawan menjadi perwakilan bisnis di suatu acara. Yang keempat, karyawan telah melakukan hal yang penting bagi keselamatan bisnis. Untuk manfaatnya, untuk individunya sendiri, motivasi kerja semakin meningkat. Yang kedua, menerima pendapatan selain gaji. Yang ketiga, menumbuhkan rasa yang dihargai. Untuk instansinya itu sendiri, yang pertama, kinerja karyawan makin membaik. Yang kedua, individu makin menghormati pimpinan. Dan yang ketiga, rasa tanggung jawab terhadap kewajiban makin membesar. Selanjutnya, turnover karyawan semakin merendah. Dan yang terakhir, karyawan rela melakukan sesuatu di luar tugasnya. Macam-macam insentif. Menurut pengaruh yang diberikan terhadap pemenuhan kepuasan. Yang pertama, insentif positif, yaitu segala sesuatu yang diterima sebagai imbalan yang dapat meningkatkan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan individual. Insentif negatif, yaitu segala sesuatu yang diterima sebagai imbalan yang dapat menurunkan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan individual. Menurut metode pemberiannya, insentif formal, yaitu insentif yang ditetapkan berdasarkan tujuan, wewenang, tanggung jawab, standar, metode, dan frekuensi pengukuran kinerja tertentu secara formal. Insentif informal, yaitu insentif yang didasarkan atas pengakuan kinerja dari kelompoknya. Sedangkan menurut bentuknya, yakni insentif finansial dan non-finansial. Yang insentif finansial yaitu insentif yang diberikan dalam bentuk atau bermakna moneter. Insentif non-finansial ini bisa berupa promosi jabatan, hubungan yang lebih baik, dan lingkungan kerja yang lebih baik dan positif. Dampak negatif pada pemberlakuan insentif. Yang pertama, munculnya rasa ketidakadilan pada karyawan karena standar kompensasi yang sulit diukur. Yang kedua, dapat mengganggu kualitas layanan dan tujuan jangka panjang karena berfokus pada produktivitas atau output jangka pendek saja. Ini yang dapat terjadi pada instansi yang menerapkan sistem insentif. Dan yang ketiga, adanya ketergantungan individu dalam melakukan sesuatu hanya karena berharap pada sesuatu yang belum pasti menjadi haknya. Kesimpulan, berdasarkan teori-teori dari kajian yang terdapat pada makalah ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa teori insentif merupakan sebuah sistem rancangan yang membuat individu menjadi termotivasi karena adanya dorongan atau rasa terpacu dalam diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berkat diberlakukannya insentif yang bisa dikatakan membuat individu merasa bahagia ketika menerimanya. Namun, ada kalanya teori ini menyebabkan individu menjadi pribadi yang memiliki ketergantungan terhadap insentif itu sendiri jika penerapan insentif tidak berlaku dengan lebih bijak. Sekian presentasi dari kami. Semoga bisa diterima dengan baik. Mohon maaf atas kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.